Kalau kita ngomongin soal manajemen, ada satu fungsi yang sering banget loh terlewatkan padahal krusial sekali. Namanya pengendalian. Inilah yang jadi pembeda antara rencana yang cuma jadi ide bagus di atas kertas dan rencana yang benar-benar jadi kenyataan. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Strategi udah brilian, timnya jago-jago, semua sumber daya siap. Tapi kok entah kenapa hasilnya meleset dari target. Kenapa ya itu bisa terjadi berulang kali? Nah, ternyata biang keladinya itu seringkali bukan di rencana awalnya atau tujuan akhirnya, tapi di perjalanannya. Perjalanan dari titik A ke titik B itu kan penuh dengan tikungan tak terduga, kerikil-kerikil kecil yang kalau dibiarkan bisa numpuk jadi masalah besar. Oke, mari kita lihat gimana caranya menjaga arah bisnis kita tetap lurus. Coba deh bayangin, bisnis Anda itu kayak sebuah kapal di tengah lautan. Tanpa ada yang pegang kemudi secara aktif, kapal itu pasti bakal terombang-ambing. Angin, ombak, arus, atau kalau dalam bisnis ya perubahan pasar, masalah internal, pasti akan mendorongnya keluar jalur. Nah, disinilah fungsi pengendalian jadi jangkar sekaligus kemudi Anda. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam apa sih sebenarnya pengendalian itu? Kata kuncinya di sini ada dua, memantau dan mengoreksi. Jadi ini bukan cuma nonton dari jauh ya, pengendalian itu proses yang aktif. Anda lihat ada yang mulai melenceng, Anda langsung lakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Kesalahan yang umum banget adalah mikir kalau pengendalian itu cuma soal angka, laba, pendapatan, anggaran. Tentu itu penting banget, tapi pengendalian yang hebat juga melihat hal-hal non-keuangan. Misalnya, apa pelanggan kita beneran puas? Gimana semangat kerja tim? Dua-duanya ini sama pentingnya untuk kesehatan bisnis dalam jangka panjang. Jadi gimana cara kerjanya? Intinya, ada sebuah siklus 4 langkah yang jadi fondasinya. Prosesnya ini logis banget kok. Pertama, tentukan target Anda. Ini standarnya. Kedua, ukur apa yang beneran terjadi di lapangan. Ketiga, bandingkan keduanya. Ada selisih nggak? Kalau ada, kita masuk ke langkah keempat yang paling krusial, ambil tindakan perbaikan. Dan siklus ini muter terus, nggak berhenti. Dan yang perlu diingat, pengendalian ini nggak satu ukuran untuk semua. Di level strategis, CEO mungkin fokusnya ke pangsa pasar. Turun ke manajer menengah, secara taktis mereka lihat target penjualan. Dan di lini depan, seorang supervisor operasional mungkin ngukurnya hal detail kayak jumlah produk cacat per jam. Konsepnya sama, tapi fokusnya disesuaikan dengan levelnya. Oke, kita udah paham dasar-dasarnya. Sekarang, mari kita lihat pendekatan yang lebih modern dan ya, lebih utuh soal pengendalian. Selama bertahun-tahun, jawabannya mungkin iya. Tapi, manajer modern sadar kalau terlalu fokus ke keuangan doang itu bisa bahaya. Bisa aja target laba kuartal ini tercapai, tapi dengan mengorbankan kepuasan pelanggan atau inovasi jangka panjang. Itu kan nggak sehat. Nah, disinilah letak pergeseran kuncinya. Daripada cuma ngeliatin satu angka, pendekatan modern itu melihat kesehatan organisasi secara menyeluruh. Dan salah satu alat paling terkenal untuk ini namanya Balance Scorecard. Idenya tuh simple, tapi jenius. Balance Scorecard ini memaksa kita untuk melihat bisnis dari 4 sudut pandang. Jelas ada keuangan, itu wajib. Tapi juga ada pelanggan, gimana sih mereka melihat kita? Lalu proses internal. Apa yang harus kita kuasai biar efisien? Dan terakhir, pembelajaran dan pertumbuhan. Gimana caranya kita terus berinovasi? Ini tuh benar-benar kayak medical check-up lengkap buat perusahaan Anda. Ada satu kutipan terkenal dari Peter Drucker yang pas banget buat ngerangkum semua ini. Apa yang diukur, itu yang dikelola. Artinya apa? Kalau yang Anda ukur cuma untung, ya yang Anda urus cuma untung. Tapi kalau Anda mulai ngukur kepuasan pelanggan, efisiensi proses, dan inovasi, otomatis Anda akan mulai mengelola semua area itu untuk mencapai sukses yang seimbang dan berkelanjutan. Jadi, penting banget nih untuk meluruskan satu hal. Kata pengendalian itu kadang kedengarannya negatif ya, kayak membatasi kebebasan. Tapi dalam konteks manajemen, tujuannya sama sekali bukan itu. Pengendalian itu justru soal memberdayakan organisasi Anda, memberikan data dan wawasan yang dibutuhkan biar tetap di jalur yang benar, dan secara proaktif mencapai tujuan-tujuan yang paling ambisius sekalipun. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Apa satu tujuan paling krusial yang nggak boleh banget gagal dalam pekerjaan Anda sekarang? Dan yang lebih penting lagi, sistem pengendalian apa yang udah Anda siapkan buat mastiin kapal Anda tetap di jalur menuju tujuan itu?